Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Bunyi, yang beranggotakan 1. Jessica Desi Rahmadani, 2. Kristina Putri Setioningsi, 3. Ciki Fetria Kurbaningrum, 4. Melia Ratnasari, 5. Stefani Akar, 6. Windy Astuti, 7. Saya sendiri Anggarsih Pramudita, 8. Melia Nur Fajriah, 9. Nifki Layatul Sahida, dan yang terakhir Nur Ikasari. Ini adalah salah satu jenis gelombang yang dapat dirasakan oleh indera pendengaran atau telinga. Dalam fisika, bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Sumber bunyi yang bergetar akan menggetarkan molekul-molekul ke udara yang ada di sekitarnya. Karena bunyi berasal dari benda yang bergetar, maka semakin kuat benda bergetar, maka semakin kuat pula bunyi yang dihasilkan. Dan juga sebaliknya, semakin lemah benda bergetar, maka semakin kecil pula bunyi yang dihasilkan. Setiap bunyi memiliki frekuensi masing-masing bergantung sumber energi yang dimilikinya. Yang kedua adalah energi bunyi. Energi bunyi adalah suatu getaran yang dapat menghasilkan suara. Energi bunyi berkaitan dengan berbagai kemampuan yang terjadi karena adanya pengaruh bunyi. Energi bunyi juga sebuah kemampuan untuk menghasilkan suara yang dapat didengar. Kemampuan yang dimaksud berasal dari benda yang bergetar, bergesekan, atau bertabrakan, maka akan menghasilkan suara yang dapat didengar. Sumber energi bunyi. Pengertian sumber energi bunyi. Sumber bunyi adalah suatu alat atau benda yang dapat menghasilkan bunyi. Sumber bunyi dapat bergetar akibat pukulan, tiupan, maupun gesekan. Sumber bunyi ada bermacam-macam. Manusia juga dapat menghasilkan bunyi karena mempunyai pita suara. Seruling dan trompet jika ditiup juga akan menghasilkan suara. Sebagian besar alat musik dilengkapi dengan resonator. Resonator merupakan ruang udara yang berfungsi untuk memperkuat bunyi. Alat musik yang dilengkapi resonator antara lain biola dan gitar. Bunyi akan terdengar kuat ketika kita berada di dekat sumber bunyi. Bunyi terdengar semakin melemah jika kita menjauhi sumber bunyi. Bunyi yang dihasilkan berbagai benda, ada yang kuat, lemah, melengking, atau bernada rendah. Macam-macam bunyi. Bunyi dibagi menjadi 3, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Pengertian infrasonik. Infrasonik adalah suatu bunyi yang sangat lemah karena jumlah getarannya kurang dari 20 getaran per detik. Bunyi ini hanya bisa didengar oleh hewan jangkrik, angsa, dan anjing, karena manusia tidak bisa mendengarnya. Yang kedua, audiosonik. Jenis bunyi ini yang dapat kita dengar, atau jumlah getarannya bunyi ini sampai 20.000 getaran per detik. Yang ketiga, ultrasonik. Ultrasonik adalah suatu bunyi yang sangat kuat di atas audiosonik. Oleh karena itu, bunyi getaran ini lebih dari 20.000 getaran per detik. Manusia tidak dapat mendengar bunyi ini, hanya saja hewan yang dapat menangkap bunyi ini. Contoh-contoh sumber bunyi. Yang pertama, alat musik, aktivitas manusia dan alami. Selanjutnya, perambatan bunyi. Perambatan bunyi yang pertama, bunyi merambat melalui udara atau gas. Udara merupakan salah satu media atau perantara perambatan bunyi. Pasalnya, gelombang bunyi sendiri bisa bergerak dan menyebar lewat udara. Contohnya, ketika kita berada di luar angkasa yang hampa udara, maka bunyi tidak akan terdengar sama sekali
karena gelombang tersebut tidak akan bergerak ataupun menyebar karena tidak ada udara sebagai media perambatannya. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda cair. Bunyi juga bisa merambat melalui benda cair, yaitu suara yang dihasilkan oleh lumba-lumba tetap bisa tertangkap oleh bantuan radar radio ataupun alat sonar lainnya. Contoh perambatan bunyi lewat air juga bisa diilustrasikan ketika kita melemparkan batu ke dalam kolam, maka kolam tersebut akan menghasilkan suara riak air akibat terhantam oleh batu. Yang ketiga, bunyi merambat melalui benda padat. Benda padat termasuk media atau perantara perambatan bunyi. Contoh dari perambatan bunyi lewat benda padat ialah saat kita menempelkan telinga ke rel kereta api, maka suara roda kereta api masih berjarak belasan kilometer tetap terdengar dengan jelas. Contoh lainnya adalah seperti kita bermain telepon-teleponan menggunakan media kaleng dan tali, maka bunyi dapat merambat lewat benda tersebut. Selanjutnya yaitu pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi mempunyai sifat yang dapat dipantulkan dan diserap. Bunyi akan dipantulkan bila mengenai benda yang permukaannya keras. Sebaliknya, bunyi akan diserap jika mengenai benda yang di permukaannya lunak. Yang pertama ada pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantulkan jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, dinding, kaca, ataupun besi. Yang kedua, ada penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut yaitu karpet, goni, kertas, kain, busa, dan juga wol. Macam bunyi pantul. 1. Gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Misalnya, bunyi asli ke, mari, bunyi pantul ke, mari, bunyi terdengar ke, ri. 2. Gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi dipantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Dengan demikian, gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Misalnya, kita berteriak di tebing seolah-olah ada yang menirukan suara kita. Gema sering terjadi di gua, lembah, bukit, yang jaraknya jauh dan permukaannya keras dan rapat. Sifat bunyi yang pertama yaitu bunyi dapat dipantulkan atau refleksi. Sama seperti cahaya, bunyi juga dapat dipantulkan. Fenomena yang membutuhkan bahwa sifat bunyi dapat dipantulkan, misalnya seperti terjadi gaung atau gema. Yang kedua yaitu bunyi dapat diserap. Kebalikan dari sifat bunyi yang pertama, selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Makanya, studio musik, ruangan teater, atau bioskop memakai peredam untuk menyerap bunyi agar kita yang berada di dalamnya sangat menikmati suara dari alat musik atau film dengan nyaman. Dan yang ketiga yaitu bunyi merambat melalui media. Terlepas dari sifat-sifat bunyi di atas, yang lebih penting kalian ketahui adalah bunyi merambat melalui suatu media. Entah media itu berupa zat padat, cair, ataupun gas. Contoh paling jelas bahwa bunyi merambat membutuhkan media adalah saat terjadi petir dan menghasilkan guntur, suara keras yang dihasilkan itu bisa sampai ke telinga kita meskipun jaraknya ratusan meter, karena bunyi merambat melalui udara di sekitar. Dan yang selanjutnya, yaitu bunyi dapat dibiaskan. Tahukah kalian bahwa sifat-sifat bunyi kurang lebih banyak kemiripan dengan cahaya? Salah satunya, bunyi itu dapat dibiaskan. Contohnya, guntur yang terjadi di malam hari dan siang hari akan memiliki perbedaan. Biasanya suara petir akan lebih keras ketika terjadi di malam hari. Hal ini terjadi karena partikel udara di malam hari akan lebih rapat karena suhu yang rendah. Sementara udara di siang hari lebih renggang akibat panas atau cuaca yang lebih tinggi. Dan yang kelima yaitu intervensi dan pelayangan.
Interpretasi dan pelayangan adalah perpaduan gelombang bunyi yang berbeda dan saling berinteraksi pada medium yang sama. Sementara itu, pelayangan bunyi adalah ketika dua bunyi keras atau dua bunyi lemah terjadi secara berurutan. Jika kedua gelombang bunyi merambat bersamaan, bunyi paling kuat akan dihasilkan saat fase keduanya sama. Jika kedua getaran berlawanan fase, maka akan menghasilkan bunyi paling lemah. Ada banyak Gelombang bunyi berdasarkan frekuensinya. Gelombang bunyi berdasarkan frekuensinya itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama gelombang bunyi audiosonik, yang kedua gelombang bunyi infrasonik, dan yang ketiga adalah gelombang bunyi ultrasonik. Gelombang bunyi audiosonik merupakan gelombang bunyi satu-satunya yang dapat didengarkan oleh pendengaran manusia secara normal. Karena gelombang bunyi audiosonik ini memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Yang kedua adalah gelombang bunyi infrasonik. Gelombang bunyi infrasonik ini memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz, sehingga pendengaran manusia tidak bisa menangkap gelombang bunyi ini. Akan tetapi, ada jenis hewan yang dapat mendengarkan suara dari gelombang infrasonik ini, seperti anjing, jangkrik, gajah, dan lumba-lumba. Yang ketiga adalah gelombang bunyi ultrasonik. Gelombang bunyi ultrasonik ini memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz, sehingga pendengaran manusia secara normal pun tidak dapat mendengarkan gelombang bunyi tersebut. Akan tetapi ada jenis hewan yang dapat mendengarkan gelombang bunyi ini, seperti anjing, kelelawar, lumba-lumba, paus, dan gajah. Sifat-sifat cahaya. Beberapa sifat cahaya yang harus diketahui adalah: yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Contohnya seperti lampu senter dan lampu sorot kendaraan. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang mengenai benda dapat dipantulkan. Pemantulan terbagi menjadi pemantulan baur atau difus dan pemantulan teratur. Contohnya seperti dapat melihat pantulan bayangan di cermin. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening seperti kaca yang bening dapat ditembus oleh cahaya. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Peristiwa pembelokan cahaya setelah melalui suatu medium merambat disebut dengan pembiasan cahaya. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Maksudnya penguraian tersebut dari cahaya yang mulanya berwarna putih dapat menjadi berwarna yang bermacam-macam, yang sering disebut juga dengan dispersi. Hukum pemantulan cahaya. Hukum pemantulan cahaya merupakan suatu hukum fisika yang menjelaskan tentang peristiwa pemantulan cahaya. Hukum ini dapat dibuktikan dengan melakukan suatu percobaan pemantulan cahaya. Berikut ini pernyataan tentang hukum pemantulan cahaya. Yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal yang terletak pada sebuah bidang datar. Keterangannya: P sama dengan sinar datang, Q sama dengan sinar pantul, I sama dengan sudut datang, R sama dengan sudut pantul, dan N sama dengan garis normal. Sinar datang adalah sekumpulan kecil berkas cahaya yang bergerak menuju sebuah cermin tersebut. Sinar pantul. Sinar pantul adalah sekumpulan kecil berkas cahaya yang bergerak menjauhi benda penghalang setelah membentur benda penghalang. Garis normal. Garis normal adalah sebuah garis kayal yang tegak lurus dengan permukaan benda penghalang yang kemudian dibenturkan oleh berkas cahaya. Bila benda penghalangnya adalah sebuah cermin, maka garis normal adalah garis kayal yang tegak lurus dengan permukaan cermin yang kemudian dilalui oleh berkas cahaya. Bidang datar.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bidang adalah sebuah permukaan yang rata dan mempunyai batas tertentu. Bidang dapat diartikan sebagai luas permukaan. Amatilah gambar 1. Jika Anda meletakkan gambar kertas secara vertikal sehingga berhimpit dengan sinar datang, sinar pantul, dan garis normal, maka permukaan kertas tersebut terletak pada satu bidang datar dengan sinar datang, sinar pantul, dan garis normal. Demikian juga dengan gambar yang kedua. Apabila Anda meletakkan selembar kertas secara vertikal sehingga berhimpit dengan sinar datang, sinar pantul, dan garis normal, maka permukaan kertas tersebut terletak pada satu bidang datar dengan sinar datang, sinar pantul, dan garis normal. Yang kedua yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Jika sudut datang adalah 30 derajat, maka sudut pantulnya adalah 30 derajat. Jika sudut datang adalah 90 derajat, arah gerak sinar datang tegak lurus dengan permukaan benda, maka sudut pantulnya adalah 90 derajat. Arah gerak sinar pantul tegak lurus dengan permukaan benda, tetapi berlawanan dan berhimpit dengan arah gerak sinar datang. Rumus pemantulan cahaya. Rumusnya yaitu θ I sama dengan θ R. Li sin θ I sama dengan Lr sin θ R. Keterangannya, θ I sama dengan sudut datang dalam kurung derajat tutup kurung, θ R sama dengan sudut pantul dalam kurung derajat, Li sama dengan sinar datang, Lr sama dengan sinar pantul. Yang ketiga yaitu rumus indeks bias. Rumusnya N1 sin θ I sama dengan N2 sin θ R. Keterangannya, N1 dan N2 sama dengan indeks bias. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.